Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa bertemu kembali belajar bersama mata kuliah kalkulus. Kepada para mahasiswa, udah dipersiapkan alat tulisnya? Halo? Alat tulisnya udah disiapkan? Ya Pak, sudah Pak. Pak. Ya, jadi kalau kita belajar cabang ilmu matematika itu wajib menyiapkan alat tulis, karena Anda harus menyalin atau mencatat atau latihan. Biasanya dikasih latihan kan kalau dalam matematika ini. Nah, beda dengan ilmu yang lain. Oke, sebelum kita mulai, terlebih dahulu Bapak absen biar paham satu sama lain. Ini yang Bapak absen untuk jurusan informatika. Oke. Aditya Duta Ramadan. Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Dimas Saifus Azil. Dimas sudah nggak kuliah, Pak. Oh, nggak kuliah lagi ya? Oke. Iya, Pak. Erlan Inkiriwiang. Halo? Hadir, Pak. Hadir ya. Erlangga Maulana. Erlangga Maulana nggak hadir? Grasbek Nahu Makuri. Hadir, Pak. Hadir, oke. Kartika Widyadari Budiman. Hadir, Pak. Oke. Laude Muhammad. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Fahrul. Nggak hadir. Hadir. Muhammad Fahrul hadir ya? Hadir, Pak. Oke. Muhammad Reza Pahlevi. Nggak hadir ya? Reika Audrian Pratama. Rio Riansyah, hadir nggak? Hadir, Pak. Hadir. Hadir. Wahyu Kurniawan, Kultom. Hadir, Pak. Hadir, oke. Zulfa Malika Amana. Zulfa hadir nggak Zulfa? Zulfa nggak hadir ya? Ya, Pak, nggak ada kabar, Pak. Oke, coba rekan-rekannya yang nggak ada kabar dihubungin ya. Disuruh semangat lagi kuliahnya. Oke, ini dari mahasiswa IF, sekarang mahasiswa TI. Ahmad Baru Nur. Hadir, Pak. Hadir. Muhammad Ghazi A. Nana Irmanto. Hadir, Pak. Hadir ya? Oke.
Nur Laila Hildayati. Nur Laila Hildayati hadir nggak? Enggak. Ronaldo Immanuel. Hadir Pak, hadir. Hadir. Pas, berarti 11 orang ini, oke. Baiklah, kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pada hari ini kita belajar mata kuliah umum kalkulus. Sebelum Bapak memulai mata kuliah ini, persiapkan alat tulisnya. Sudah semua? Alat tulisnya sudah disiapin? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, oke. Ya, Pak. Sudah, Pak. Oke, kalau sudah kita mulai belajar mata kuliah kalkulus. Sekarang Bapak mau bertanya, mengapa kok kita ini pusing-pusing belajar kalkulus? Padahal kita ini jurusan komputer ya, jurusan informatika, teknik informatika, yang harusnya kita ini belajar coding atau belajar jaringan lah. Kenapa kok kita ini harus belajar kalkulus? Karena kalkulus memiliki aplikasi yang luas dalam bidang-bidang sains, ekonomi, dan juga teknik, serta dapat memecahkan berbagai masalah yang dapat dipecahkan dengan aljabar elementer. Kalkulus juga memiliki beberapa cabang lainnya yang termasuk dalam teknik. Gitu, Pak. Dari Oke, saya. siapa tadi yang jawab tadi? Namanya? Wahyu, Pak. Fotonya mana Mas Wahyu? Ini, Pak. Mana Mas Wahyu? Ini, Pak. Wahyu Kabutom. Oke. Coba dulu lagi Mas Wahyu. Kenapa kok kita ini perlu belajar kalkulus? Biar teman-temannya dengar. Iya, Pak. Karena kalkulus memiliki aplikasi yang luas dalam bidang-bidang sains, ekonomi, dan juga dalam bidang teknik, serta dapat memecahkan berbagai masalah yang dapat dipecahkan dengan aljabar elementer. Kalkulus juga memiliki cabang utama yang bergerak dalam bidang, terutama juga teknik. Itu ya, Pak. Yang lain, silakan. Kalau mau menjawab, mengapa sih kok kita ini perlu belajar kalkulus? Buka Google nggak apa-apa, sambil kita tambah wawasan. Apa manfaatnya belajar kalkulus? Nah, kan gitu. Tuh. Oke. Jadi yang disampaikan Mas Wahyu tadi udah benar. Artinya kita belajar kalkulus. Kalkulus itu spesialnya sangat luas. Jadi ini salah satu cabang ilmu matematika yang dimana ilmu ini akan sangat bermanfaat untuk pengembangan sains, ekonomi, terus sebuah penelitian. Bahkan nanti Anda pada saat membuat skripsi, pada hitungan laporan Anda itu pasti ketemu namanya kalkulus. Kedua, dalam Anda memantapkan sebuah pembuatan aplikasi itu terkait dengan dunia sekitar kita ya. Contohnya kayak di bidang pertanian, di bidang peternakan, ekonomi, bisnis, bahkan politik. Nah,
untuk mengimplementasikan semua apa yang ada di kehidupan kita ke dalam ilmu komputer, itu pasti membutuhkan yang namanya kalkulus. Tuh. Jadi ilmu kalkulus ini sangat penting dalam dunia IT atau teknik informatika. Oke, jadi tadi alasan kenapa kok kita nih perlu belajar kalkulus. Kelihatan di layar materi yang Bapak share? Kelihatan ya materinya ya? Terlihat ya? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi materi yang dipelajari dalam kalkulus ini ada 6. Yang pertama sistem bilangan, yang kedua grafik dan fungsi, yang ketiga limit, yang keempat turunan atau diferensial, yang kelima integral. Integral itu artinya kebalikan dari diferensial ya. Nah, yang keenam aplikasi, limit, dan turunan ilmu komputer. Nah, jadi karena kita ini belajarnya ilmu komputer, ya nanti kalkulus ini Bapak sambungan ke ilmu komputer. Nah, terus terang, dalam cabang ilmu matematika, selama Bapak belajar matematika, itu ada aritmatika, ada geometri. Ya, kalau aritmatika itu tambah kali kurang bagi, itu dasarnya matematika. Jadi kalau Anda ketemu cabang ilmu tambah kali kurang bagi, itu aritmatika. Terus ada geometri. Geometri itu tentang bentuk bangun ruang, ya. Kubik, kerucut, tabung, bola itu kan. Bentuk bangunan itu namanya geometri. Yang ketiga itu aljabar. Aljabar itu sebenarnya perluasan dari aritmatika, tapi dia menggunakan kata pengganti atau variabel. Dan yang terakhir itu kalkulus. Nah, kalkulus ini cabang ilmu matematika yang menurut Bapak tersulit, paling sulit dibandingkan cabang matematika yang lain. Entah itu aritmatika atau geometri atau aljabar, kalkulus inilah yang paling ibaratnya agak perfect lah kalau kita belajar. Cuman bagi Anda sekalian tidak usah berkecil hati. Nanti belajar dengan Bapak, kita buat pola yang enjoy-enjoy aja lah. Yang penting Anda paham aja. Nggak perlu dibuat berat-berat. Oke? Nah, sampai sini ada yang belum jelas. Jadi materi yang dipelajari dalam kalkulus itu ada 6. Pertama sistem bilangan. Kedua grafik dan fungsi. Ketiga limit. Keempat turunan atau diferensial. Kelima integral. Dan keenam aplikasi limit dan turunan ilmu komputer. Ada pertanyaan? Sampai sini? Belum, Pak. Oke, kalau belum kita lanjut. Tentang sistem bilangan. Oke ya. Di sini Bapak gambarkan seperti lingkaran-lingkaran. Ya kan? Ada N, Z, Q, dan R. Anda lihat. Nah, N itu merupakan bilangan asli. Kalau bilangan asli, itu bilangan yang dimulai dari 1. Itu bilangan asli. Nah, Anda perhatikan. Tuh. Jadi bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai seterusnya. Anda pernah dengar bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari 0 kan? 0, 1, 2, 3, 4 itu bilangan cacah. Ada lagi Z. Nah, Z ini merupakan bilangan bulat atau integer. Ya kan? Jadi kalau kita dalam sebuah garis bilangan, sisi kiri itu menunjukkan posisi bilangan negatif, sisi kanan itu menunjukkan bilangan positif. Karena ada bilangan negatif, ada bilangan positif. Itu negatif udah jelas -1, -2, -3, -3/4, -4,7. Nah, pokoknya yang min itulah posisinya negatif.
Kalau yang positif sudah jelas, dia bilangannya nggak ada embel-embel minus, jadi positif. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 3/4, 2/7, akar dari 2, akar 3. Nah, itu masuk daripada bilangan positif. Terus ada lagi namanya bilangan rasional. Nih, bilangan rasional itu bilangan yang kembalikan ke kalimatnya, rasional. Berarti kalau orang bilang itu bilangan yang gampang dicerna, yang mudah dipikir menggunakan akal secara langsung. Contoh, Q sama dengan A per B. A, B, B bagian dari Z, B tidak sama dengan 0. Anda lihat nih di sini. Nih. Jadi itu bilangan rasional. Untuk penjelasannya nanti satu-satu biar Anda tidak bingung. Di dalam bilangan rasional itu ada yang namanya bilangan irasional. Ya, irasional. Irasional itu artinya kalau rasional itu bisa dipikir dengan akal sehat, irasional itu perlu pemikiran yang lebih spesifik. Biasa menggunakan alat. Contoh, akar dari 3. Anda hitung pakai akar sehat Anda lama hitungnya. Itu menggunakan bantuan misalnya kalkulator. Ada lagi V, Anda lihat di sini. V itu sama dengan 22/7 atau 3,14. Nah, Anda pernah seringan dengar istilah V ini? Sering dengar nggak dari belajar SD, SMP, SMA? Pernah, Pak. Pernah kepengen nggak V ini dapatnya dari mana? Kok ada ya bilangan V itu ditetapkan 22/7? Pernah nggak terpikir itu angka itu dapatnya dari mana? Hanya diajarin, Pak, tapi nggak dikasih tahu dari mana. Belum pernah dikasih tahu? Iya, Pak. Ya. Biasanya V atau 22/7 kan dipakai di rumus lingkaran ya, untuk mencari luas lingkaran, keliling lingkaran, ya kan? Nah, jadi angka 22/7 itu dapatnya dari selisih dari keliling lingkaran, suatu lingkaran dengan jari-jari lingkaran itu sendiri. Contoh, Anda bayangkan melihat sebuah roda motor. Roda motor itu Anda bayangkan jari-jarinya. Tahu ya jari-jari roda motor tuh ya. Nah, jari-jarinya itu jari-jari bukan diameter. Kalau diameter itu panjang dari tepi kanan ke tepi kiri dalam sebuah lingkaran itu diameter. Ini jari-jari itu separuhnya diameter. Nah, Anda bayangkan Anda lihat sepeda aja lah, sepeda goes itu. Kan ada sih yang masih pakai jari-jari kan? Ya kan? Kalau enggak roda motor yang masih pakai jari-jari. Jari-jarinya itu kalau panjangnya 7 cm, itu kelilingnya pasti 22 cm. Jadi selisih antara keliling sebuah lingkaran dengan jari-jari lingkaran. Itu ketemu angka 22/7. Nah, Anda ingin buktikan, Anda pakai kelereng, ada bentuk sebuah lingkaran, kelereng itu jumlahnya 22. Sebanyak 22 dibentuk lingkaran. Setelah kelereng itu berbentuk 22 biji kelereng itu berbentuk lingkaran, Anda ambil jari-jarinya dengan kelereng lagi, pasti jumlahnya 7. Makanya V atau 22/7 atau 3,14 itu rumusnya dari selisih antara keliling lingkaran dengan jari-jari. Tuh. Nah, jadi simbol ini di sini ada N, Z, Q, I, dan R. Kalau R itu menunjukkan semua bilangan, termasuk bilangan irasional. Nah, di sini kelihatan. Anda perhatikan cara membaca diagram ini. Lihat ya. Ini kalau dia posisi R, berarti kan semua mencakup toh R. Nah, kalau yang irasional enggak, hanya lingkaran biru kecil ini aja. Terus bilangan rasional, itu bilangan bulat dan bilangan asli masuk.
cakupannya. Terus bilangan bulat, di dalam bilangan bulat ada bilangan asli. Itu Anda bayangkan. Berarti kalau bilangan asli belum tentu bilangan real, tapi kalau bilangan real sudah tentu bilangan asli. Karena bilangan asli ada di dalam satu kesatuan bilangan real. Sampai sini ada pertanyaan? Paham masalah ini? Sistem Paham, bilangan? Pak. Paham. Paham ya? Oke. Kalau paham, kita lanjut materi kita. Nah, di sini Anda lihat ada garis bilangan. Tadi Pak katakan bilangan itu ada positif, negatif. Nah, lazimnya ini dibentuk garis. Ini garis vertikal apa horizontal ini, Mas? Vertikal, Pak. Horizontal. Ada yang jawab? Halo? Garis apa, Mas Wahyu? Garis vertikal apa horizontal? Garis? Mas Aldo, ini garis vertikal apa horizontal ini? Horizontal, Pak. Horizontal. Mas Erlan? Horizontal, Pak. Ya. Terus mana yang cewek tadi nih? Mas Rio, ini garis vertikal apa horizontal? Horizontal, Pak. Horizontal. Oke, paham ya? Garis horizontal itu garis yang membentang dari kiri ke kanan. Kalau vertikal dari atas ke bawah. Ini kadang kita sering lupa masalah garis vertikal horizontal. Oke, kita lanjut. Garis bilangan ini garis horizontal. Ya, oke, sini. Sisi sebelah kiri dari 0 itu bilangan negatif. Sisi sebelah kanan bilangan positif. Nah, jadi di sini disebutkan setiap bilangan real memiliki posisi dalam sebuah garis. Kalau vertikal, batasnya dari 0, yang ke atas itu negatif apa positif, Mas? Positif, Pak. Ya, yang ke bawah negatif. Negatif. Oke. Ingat ya. Sampai sini ada pertanyaan? Belum, Pak. Lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, sifat bilangan real itu ada 4. Sifatnya triktomi. Jika X dan Y itu apa, Mas? Variabel ya? Atau kata ganti. Ingat waktu Anda semester 1 belajar aljabar linear. Dulu pernah kan belajar aljabar linear? Pernah, Pak. Ya, ada belajar X, Y, Z, P mungkin lah ya, mungkin R atau apalah. Jadi itu merupakan variabel atau kata ganti atau kata peubah. Ya, ingat. Ya. Jadi intinya nanti X dan Y ini juga angka sebenarnya. Tapi ini dibuat variabel dulu. Jika X dan Y merupakan bilangan real, maka tepat salah satu di antara berikut yang berlaku. Jika X lebih dari Y, X kurang dari Y, nah, maka sama dengan X sama dengan Y. Paham nggak maksudnya kalimat ini? Paham, Pak, paham. Artinya X lebih dari Y atau X kurang dari Y bisa jadi X sama dengan Y. Oke. Ketransitifan. Jika X kurang dari Y dan Y kurang dari Z, otomatis X lebih kecil dari Z atau kurang dari Z. Penjumlahan sama aja.
X kurang dari Y. X ditambah Z pasti kurang dari Y ditambah Z. Ya, karena Y lebih besar dari X atau X kurang dari Y. Oke. Perkalian, misalnya Z lebih dari 0 dan X kurang dari Y. Maka Z dikali X itu jelas kurang dari Z dikali Y. Sudah mutlak. Bawahnya Z kurang dari 0 dan X kurang dari Y, udah jelas. Z dikali X itu lebih dari Z dikali Y. Kan gitu. Oke, sifat bilangan real, paham? Ada pertanyaan di sini? Di sifat bilangan real? Pak, Hmm. Pak, saya mau bertanya, Pak. Hmm. Ini Pak, kenapa kita kalau belajar MTK harus contohnya pakai huruf X, Y, dan Z gini, Pak? Kenapa nggak sekalian aja pakai angka gitu contohnya, Pak? Ya, benar. Mengapa kok kita belajar matematika itu nggak pakai huruf misalnya F atau G gitu ya, atau H atau I gitu ya? Oke. Sumbu posisi garis horizontal itu kesepakatan dalam ilmu matematika itu dilambangkan dengan huruf X. Sumbu garis bilangan vertikal itu dilambangkan dengan huruf Y. Ya kan? Perpotongan sumbu X dan Y itu biasanya dilambangkan dengan huruf Z. Nah, dalam perhitungan matematika, apalagi itu aritmetika ataukah dia aljabar linear, pada saat dituangkan dalam bentuk 2 dimensi ataupun ruang 3 dimensi, pasti nggak lepas dari sumbu horizontal, vertikal, maupun perpotongan vertikal horizontal. Itu. Nah, jadi garis horizontal dilambangkan dengan X. Nah, itu udah kesepakatan. Itu. Nah, terus vertikal dengan Y. Makanya dia setiap rumus perhitungannya menggunakan variabelnya X dan Y. Paham, Mas? Oke, ada pertanyaan lain? Pertanyaan bagus ini. Ini sama ini jadi pertanyaan ya, ngapa kok pakai X dan Y? Ada Z lagi, engkau nggak pakai yang lain gitu kan? Gitu. Sebenarnya sah-sah saja kita sumbu horizontal ini kita pakai R misalnya, vertikalnya kita pakai P. Tapi lazimnya dalam ilmu matematika X itu horizontal, Y itu vertikal, Z itu simbol perpotongan. Ada pertanyaan yang lain sebelum kita lanjut? Pak, saya Pak. Kalau berkoresponden dalam bilangan real, itu artinya apa ya, Pak? Gimana? Kalau berkoresponden dalam bilangan real, artinya apa ya, Pak? Responden dalam bilangan real. Iya, Pak. Jadi begini, responden dalam bilangan real itu bilangan-bilangan yang bisa dioperasikan atau bisa dihitung ya dalam rumus matematika terutama di aritmetika. Nah, jadi kalau bilangan real itu udah responden ya ke dalam bilangan real itu bisa dioperasikan gitu. Jadi responden bilangan-bilangan yang bisa dioperasikan atau dapat diperhitungkan dalam konteks matematika. Makanya ada kalimat responden bilangan real. Dan pengertian itu sebenarnya beda-beda sih kalau Bapak seperti itu. Ada yang lain pertanyaannya? Cukup, Pak. Cukup?
Iya Pak, cukup. Oke. Oke ya. Kalau oke, sekarang kita lanjut lagi. Ini ada namanya interval. Jadi interval itu apa, Mas? Saya mau nanya. Apa arti dari interval? Coba. Interval nada adalah jarak frekuensi antar nada satu ke nada yang lain, baik jarak nada ke atas atau jarak nada ke bawah. Bener kayak gitu nggak, Pak? Oke. Interval, jarak frekuensi antara nada yang satu dengan nada yang lain, ya kan? Baik jarak nada itu ke atas atau jarak nada itu ke bawah. Itu kalau kita bicara dalam ilmu seni musik, ya kan? Tuh. Terus kalau dalam matematika, interval itu apa? Sebenarnya nggak beda jauh. Interval itu jarak sebenarnya, ya kan? Jarak antara titik yang satu dengan yang lain. Jadi kalau interval secara global itu artinya jarak. Nah, tadi yang Mbak siapa tadi yang jawab? Tadi barusan siapa yang jawab tadi? Interval? Kartika, Pak. Kartika. Mbak Kartika ya. Kartika siapa, Mbak? Kartika Widyadari, Pak. Ya. Oke. Jadi interval tadi menurut Mbak Kartika itu udah benar, tapi dalam posisi ilmu seni atau nada, ya kan? Misalnya jarak antara nada C dengan nada F, ya kan? Itu berapa nada kan gitu. Kan rumus kan? Kalau kita main musik kan ada sih kan C, D, E, F, G, A, B kan rumusnya gitu. Nah, kalau dalam secara garis besar interval artinya jarak. Oke, di sini ada beberapa macam contoh ini gambarnya. Kita Anda lihat X kurang dari A itu gambar intervalnya seperti itu. Nah, terus yang terakhir itu X bagian dari apa itu? Kelihatan nggak di situ? Yang terakhir, coba siapa bisa menjelaskan itu? Yang terakhir. X merupakan elemen dari apa itu Pak? Nggak kelihatan, terlalu kecil. Coba nih. X merupakan elemen dari itu bilangan real itu. Ya, coba dijelaskan. Berarti artinya itu X merupakan bilangan dari elemen bilangan real. Ya, oke. Artinya lihat gambarnya itu berarti tak hingga kan? Ya, Itu. Pak. Makanya panahnya kiri kanan. Nah, kalau yang lain ada panahnya yang bulat hitam terisi, ada yang kosong. Lihat yang kosong ini yang A kurang dari X kurang dari B. Tuh, itu titik kiri kanannya kosong, ya kan? Nah, ada yang X lebih dari B. Nah, itu titik kirinya kosong. Maksudnya, kalau yang bulat utuh, itu dia masuk ke dalam bagian, misalnya begini. Interval 4 sampai 7, 4-nya masuk. Itu bulat. Tapi kalau interval 4 sampai 7, simbolnya 00, berarti 4 dan 7 nggak masuk. Hanya 4, dan 6,999 itu yang masuk. Paham ya? Jadi untuk simbolnya seperti itu. Oke, lebih jelasnya kita lihat selanjutnya. Lihat Anda di layar. Nih, Anda udah belajar aljabar linear, pasti paham lah. Pertidaksamaan. Sekarang kita masuk materi pertidaksamaan ya. Oke. Pertidaksamaan dalam matematika adalah kalimat
atau pernyataan matematika yang menunjukkan pro posisi 2 atau lebih objek. Nah, Anda lihatin pertidaksamaan dalam matematika adalah kalimat atau pernyataan matematis yang menunjukkan proposisi 2 atau lebih dari objek. Lihat, notasi dasar dalam pertidaksamaan sudah paham. Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Pokoknya kalau ada kalimat, kalau persamaan udah jelas sama dengan ya logonya. Kalau persamaan itu sama dengan, hanya satu. Tapi kalau pertidaksamaan itu ada 5. Kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan tidak sama dengan. Contoh, 2x min 8 kurang dari 4x plus 2. Contoh. Ya, ada contoh 2x min 8 kurang dari 4x plus 2. Anda lihat. Ini untuk penyelesaiannya gimana? Anda lihat ke bawah. Nih. Anda perhatikan. 2x di min 8 kurang dari 4x plus 2. Ingat, kita harus memahami suku-sukunya. 2x itu temannya ya 4x, ya kan? Dikumpulin. Kalau 4x di seberang kanan, pindah ke seberang kiri, yang tadinya positif jadi negatif. Yang tadinya negatif jadi positif. Anda perhatikan. 2x min 8 kurang dari 4x plus 2. Sekarang disilang. 2x itu di sana kan ada 4x nih, dipindah ke sisi kiri menjadi min 4x kurang dari, lihat, 2 di sini kan min 8 nih, karena min 8 pindah ke seberangnya jadi plus 8. Jadi 2x min 4x kurang dari 2 plus 8. Sampai sini paham nggak analogi ini kok bisa begitu gesernya? Jadi Anda bayangkan, jika 2x dikurang 8, kurang dari itu Anda anggap itu suatu simbol ya, bisa lebih dari atau kurang dari sama dengan 4x plus 2, Anda bayangkan jika 2x min 8 kurang dari 4x plus 2, nah, untuk dikelompokkan suku-sukunya, 2x pasti pasangannya dengan 4x kan, 2x karena 4x di seberang itu positif, pindah ke sisi kiri jadi negatif. Jadi 2x min 4x. Min 8 karena pindah ke sisi kanan, yang tadinya min jadi plus. Nah, jadi 2x min 4x kurang dari 2 plus 8. Anda lihat, 2x dikurang 4x berarti min 2x, ya kan? Nah, min 2x kurang dari 10. Anda perhatikan, min 2x kurang dari 10. Kalau simbol minnya dipindah, bisa jadi 2x lebih dari min 10. Nih. Anda perhatikan, x itu lebih dari dibagi 2 kan? Min 10 dibagi 2. X sama dengan min 5. Tuh. Sorry, X lebih dari min 5. Himpunan penyelesaian min 5, tak hingga. Kan gitu. Jadi logonya garisnya min 5, panah ke kanannya itu tak hingga. Dari sini Anda pahami, kalau belum paham silakan bertanya. Pak, saya mau bertanya, Pak. Maaf, Pak, belum paham saya nih di bagian minus 2x, min 2x kurang dari 10, di bawahnya 2x lebih dari min 10. Ini bagaimana ya, Pak? Dari minus 2x bisa jadi plus 2x, dan dari 10 bisa jadi minus 10, Pak.
Oke. Sekarang Anda bayangkan Anda melihat angka itu 10 ya. Anda punya bilangan min 2x kurang dari 10. Berarti ini kalimat ini pasti di bawah 10 ini, pasti kan? Nah, misalkan, nah, sekarang kalau ini kita abaikan 2x lebih dari min 10, kita abaikan dulu ya, kita tutup ya, kita abaikan. Berarti itu x sama x kurang, berarti x itu kurang dari 10 dibagi min 2. Benar nggak? Iya Pak, benar. Benar kan? Nah, 10 dibagi min 2. Nah, sedangkan min 2x itu artinya kan min 2 dikali x. Nah, saya Bapak mau tanya, x-nya ini positif apa negatif? Positif Pak. Positif, karena dia di belakang min 2 kan? Min 2, iya. Nah, seandainya 2x lebih dari min 10 ini kita abaikan, kita pakai yang atas saja. Min 2x kurang dari 10. Diteruskan lagi, x kurang dari 10 dibagi min 2. Hasilnya benar nggak? Min 5. Kalau 10 dibagi min 2, hasilnya berapa? Minus 5. Ya, karena min kali min sama dengan plus. Plus. Nah, itu. Nah, ini ada rumus lagi. Perhatikan. Ya. Minus itu dipindahkan ke seberang dengan sebuah lambang bilangan kurang dari, lebih dari, kurang dari atau sama dengan, itu akan berubah arah. Nah, ini pelajaran aritmetika dasar. Ini menjelaskan sangat panjang. Jadi gambarnya misalnya min 2x, jika minnya itu dibalik ke 10, kan min 2x kurang dari 10 ya. Nah, kalau yang dibalik minnya itu yang 10, otomatis dong 2x lebih dari min 10. Nah, tapi kalau menurut Anda ini rancu, Anda tinggalkan aja ini, diabaikan. Diabaikan, jadi min 2x kurang dari 10, ya kan? Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan lagi, x kurang dari 10 min 2. X kurang dari min 5. Sedang jawabannya harusnya x lebih dari min 5. Tuh. Jadi X itu negatif apa positif di min 2X? Bapak mau tanya, min 2X, X-nya itu positif apa negatif? Positif Pak. Ya. Yang lain? Positif, Pak. Positif. Nah. Yang lain? Positif, Pak. Positif. Oke. Yang lain positif ya. Kalau dia positif, kalau rumus 2 ini diabaikan, yang 2x lebih dari min 10, x lebih dari min 10 per 2, diabaikan nih. Hasilnya berarti x kurang dari min 5. Sedangkan jawaban yang benar, x lebih dari min 5. Oh. Gini Pak. Ayo. Kan min 2x itu kan lebih kecil dari 10. Nah, coba. Siapa nih? Mas apa? Aldo, Pak. Mas Aldo. Gambarnya mana Mas Aldo? Lagi hemat ini data. Oke. Jadi gini Pak, kan kita abaikan dulu yang sebelum tanda dari kurang itu ke besar itu berubah kan Pak. Jadi tetap min 2x lebih kecil dari 10. Ya. Nah, terus di bawahnya itu kita buat x lebih kecil, x lebih besar 10 per min 2 sama dengan min 5. Karena x-nya positif, min 2-nya negatif. Min 2-nya dipindahkan ke kanan, jadi
waktu operasi itu tandanya berubah, Pak. Ya, Jadi tetap aja dapatnya X lebih besar dari min 5. sebentar. Karena posisi X itu positif, jadi dia lebih besar dari 10 itu. Ya, karena yang min 2 kan negatif. Min 2-nya dipindahkan ke kanan. Waktu dipindahkan ke kanan itu tandanya berubah dari kurang jadi besar. Oke, nah jadi begini. Kalau misalkan kita memindahkan kurang dari jadi berubah lebih dari, ya, itu rumus bakunya min atau plusnya juga ikut berpindah. Contoh, Anda perhatikan 2x kurang dari 10. Misalnya 2x nih. Nah, supaya 2x itu lebih dari 10 gimana caranya? Coba menanya. 2x kurang dari 10. Ini ada ini pada pertanyaan lain nih. Ini min 2x kurang dari 10. Ya kan? Nah, sekarang Bapak tanya balik, kalau ada 2x kurang dari 10. Nah, supaya tanda kurang dari itu berubah menjadi lebih dari, itu simbol mana yang harus dipindahkan? Kalau 2x kurang dari 10 kan itu kan nggak ada negatifnya. Terus yang dikasih negatif yang mana? Kalau dibalik? Min 10. Ya, 2x lebih dari min 10. Iya. Nah, sekarang 2x itu kan nggak ada simbol negatifnya, makanya 10 otomatis menjadi min ya. Nah, misalkan nih, X-nya ini anggap aja Bapak tulis min 2. Min 2 dikali 2 berapa, Mas? Min 4 kan? Nah, kalau posisi min 4 kita balikkan ke apa namanya? Lebih besar dari min 10, itu oke. Kalau X-nya Bapak tulis ini min 10. Min 10 dikali 2 berapa? Min 20. Min 20. Masa min 20 lebih besar dari min 10? Izin Pak jawab. Ayo. Nah, jadi begini. Jika ada suatu bilangan, ya kan? Misalnya min 2x kurang dari 10. Ini bisa berbalik. Minusnya dipindahkan ke 10, simbol bilangannya berbalik. Jadi 2x lebih dari min 10. Ini. Dulu waktu aljabar linear belum dijelasin ya, yang perpindahan-perpindahan ini. SMA pernah Pak? SMA pernah. Yang seperti ini. Nah, jadi kesimpulannya, ini biar Anda nggak rancu ya. Anda bayangkan min 2x kurang dari 10. X itu Anda anggap 5 atau Anda anggap min 5. Coba lihat. Misalnya X itu kita isi 5. 5 dikali min 2 berapa? Mas Ahmad? Min 10, Pak. Nah, min 10 pasti kurang dari 10 ya. Oke. Iya, Pak. Kalau X-nya itu kita ganti min 5. Min 5 dikali 2 berapa? Min 10, Pak. 10 kan? 10 kurang nggak dari 10? Kurang Kurang, Pak. Pak. Sama-sama. Sama, harusnya sama dengan, bukan kurang dari. Nah, jadi Anda biar memahami suatu rumus matematika ini, Anda lihat, setiap variabel, Anda bayangkan Anda isi dengan angka. Misalnya Anda ketemu permasalahan buntu nih, min 2x kurang dari 10. Kalau X ini tak isi 5 misalnya, 5 kali min 2, min 10, udah jelas, benar. Tapi kalau X ini tak isi
5. 5 berarti tak isi min 5, berarti salah rumus ini. Karena min 5 kali min 2 sama dengan 10. Nah, artinya apa namanya? X ini yang benar diisi berapa? 5. X-nya ya. Nah, karena posisi ini rumusnya ini perlu diturunkan lagi. Jadi rumusnya min 2X kurang dari 10. Nah, sekarang Anda nggak usah mikir kemana-mana. X itu yang benar 5 atau min 5? Jawabannya. Min 5, Pak. Min 5. Yang benar min 5. Jadi kalau min 5 kali min 2 berapa? 10 ya? Iya, Pak. 10. Masa kurang dari 10? Oh iya, Pak. Ya, Pak. Paham, Pak. X-nya kalau diisi 5 berarti benar. Ya kan? 5 kali min 2 berapa? Min 10 kan? Nah, otomatis min 10 lebih kecil dari 10. Udah jelas itu. 10. Iya. Nah, jadi batasannya ini di angka 5. Nah, jadi Anda bayangkan 5. Ya. Kalau Anda ketemu tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, Anda anggap itu soalnya sama dengan. Itu ambang batasnya gitu. Nah, ambang batasnya itu pokoknya dia harus mendekati, kalau kurang ya di bawah 10. Kalau lebih harus di atas 10 kan gitu. Nah, jadi kalau misalnya X ini lebih dari min 5, berarti X itu jawabannya min 4. Nah, X lebih dari min 5, berarti kayak min 4, min 7. Nah, sekarang kita balikin ke sini. Misalnya ini min 4, yang bawah ini ya, Anda lihat ya hasil bawah ya. Kita kembali masukkan aja. X lebih dari min 5, berarti X ini min 4 termasuk lebih dari min 5 kan? Min 4 dengan min 5 besar mana? Min 4, Pak. Ya, min 4 kita masukkan nih ke min 2X kurang dari 10. Nih. Min 4 dikali min 2 sama dengan 8 kan? 8, iya. Nah, 8 dengan 10 gede mana? 10, Pak. Ya, benar. Berarti jawabannya X lebih dari min 5. Batasannya min 5. Ya kan? Batasannya min 5. Itu. Jadi dia min 4, min 1, min 3 kan gitu. Apa namanya? 1, 2, 3, 4, 5 sampai seterusnya. Nah, jadi batasannya di gambar ini min 5 sampai tak hingga. Nah, sekarang yang perlu menjadi apa namanya menjadi permasalahan kita, seandainya 2X lebih dari min 10 ini kita abaikan. Kita patokannya pakai ini aja. Min 2X kurang dari 10. Anda bayangin kan? X kurang dari, nah Anda bingung lagi nih. Kalau X kurang dari min 5 ya nggak mungkin. X kurang dari min 5 kan nggak mungkin tuh. Nah, jadi saya tanya, X ini negatif apa positif? Saya tanya sekali lagi. Positif, Pak. Oke. Min 2X itu min 2 dengan X-nya sama-sama negatif. Harus Anda pahami. Ya, lihat. Jadi kalau Anda perhatikan di layar, Bapak lagi nggak bawa itu sih. 2X lebih dari min 10, ini kita abaikan. Kita pakai patokan min 2X kurang dari 10. Berarti lanjutannya min X itu kurang dari 10 dibagi min 2. Berarti min X itu kurang dari min 5. Paham ya? Min X kurang dari min 5. Sekarang kalau jawabannya min X kurang dari min 5, nah Anda perhatikan
Gambarnya seperti ini. Paham belum rumus ini? Paham Pak. Udah dapat gambaran. Ya, jadi min 2X itu baik 2 maupun X itu sama-sama min. Karena minnya di depan. Jadi kalau Anda ketemu kalimat min 3X, itu sama-sama min mereka. Nah, jadi jika min 2-nya pindah, min yang di X itu masih ngikut. Kan gitu. Karena mengapa? Min 2X itu min 2 milik X. Kan gitu. Kecuali kalau 2X jelas. X-nya positif, ya kan? Itu ada perhatikan 2X kurang dari 10, X kurang dari 10 bagi 2, benar. Tapi kalau min 2X kurang dari 10, min X itu kurang dari 10 bagi min 2. Besok Bapak ulang lagi pakai ini ya, lagi tak cari nggak ketemu sih tadi untuk coret-coretan itu. Makanya kalau melihat rumus ini kayaknya rancu, yang benar tuh min X kurang dari min 5. Gitu. Min X kurang dari min 5. Yang benar seperti itu. Jadi kalau min X kurang dari min 5, berarti ini angka berapapun, pokoknya setiap dikurangi itu di bawah min 5. Berarti dia angkanya ke atas ini. Anda lihat min 5 sampai tak hingga ya. Nih contoh. Sekarang misalkan kita kembali ke rumus dasar ini tadi. Min 2X kurang dari 10. Kita ambil aja di garis bilangan, kita ambil aja angka 3. 3 dikali min 2 berapa, Mas? Halo? 3 dikali min 2 berapa? 6, min 6 Pak. Min 6 Pak. 6 dengan 10 besar mana? 10 Pak. Ya, berarti min 6 kurang dari 10. Makanya matematika ini kita harus logikanya kita masukkan. Jika X ini dimasukkan, angka berapa sih batasannya dia kurang dari 10? Oh, dia batasannya di atas angka min 5. Artinya min 4. Min 4 dikali min 2 kan 8 toh. Nah, 8 lebih kecil dari 10. Sekarang kita tulis min 4,9 dikali min 2. Kan tetap 9, sekian kan? Lebih kurang dari 10. Situ. Oke, minggu depan ini Bapak ulas lagi biar Anda enak mengkajinya. Tapi kalau Bapak sih lebih suka minusnya Bapak pindah ke lawannya. Jadi 2X ini berubah lebih dari minus 10. Gitu. Sekarang logikanya gini. 3 kurang dari 4, betul nggak? Betul Pak. Ya. Kalau 3 lebih dari min 4, betul nggak? Betul Pak. Ini rumus yang dipakai. Min 2X kurang dari 10. Nah, sekarang dibalik. 2X itu lebih dari min 10. Rumus itu sama bakunya. Oke Pak, paham. Paham kan? Iya paham Pak, paham. Nah, yang lain paham nggak? Paham, Pak. Ya, jadi Anda bayangkan 3 kurang dari 5. Nah, supaya 3 itu lebih dari 5, dibalik sekarang. 3 lebih dari min 5. Sudah jelas itu. Halnya seperti ini, min 2X kurang dari 10, dibalik sekarang. 2X lebih dari min 10. Tuh. Oke, besok Bapak ulas lagi biar lebih paham. Mudah-mudahan nanti Bapak tak jelasin secara dasarnya. Kita lanjut ya. Dari rumus ini. Anda lihat. Selesaikanlah pertidaksamaan dan tentukan grafik dari hasil sistem pertidaksamaan berikut. 9 lebih dari atau sama dengan 2X min 5. 2X min 5 lebih dari atau sama dengan 3. Berarti range-nya 2X min 5 itu terletak di antara 9 dan
3. Anda lihat lagi, 9 ditambah 5, nah di kelompok-kelompokkan dulu nih. 9 ditambah 5, minusnya kan pindah ke depan jadi plus nih, ya kan? Nah, 9 ditambah 5 lebih dari sama dengan 2X. Nih. Dikurangin 5 ditambah 5. Lebih dari 3 ditambah 5. Paham nggak? Artinya setiap bagian ini ditambah 5 semua. Sampai sini ada pertanyaan? Mengapa kok ditambah 5? Menghilangkan Pertanyaan pasti minus itu, 5. ya kan? Selesaikan pertidaksamaan dan tentukan grafik dari hasil sistem pertidaksamaan berikut. Lihat nih, 9 lebih dari 2X min 5. Lebih dari sama dengan 3. Oke. 9 ditambah 5, 2X min 5 ditambah 5, 3 ditambah 5. Nih. Artinya dari masing-masing bagian itu ditambah 5. Mengapa kok tambahnya 5 bukan 6 bukan 7? Karena dari pertidaksamaan ini terjadi operasionalnya itu pengurangan angka 5, 2X min 5. Nah, lawannya min 5 itu plus 5, makanya di tiap bagian ditambahkan 5. Ini ingat-ingat dulu waktu Anda belajar aljabar linier, itu dasar dari persamaan linier itu. Nah, 9 ditambah 5 lebih dari 2X min 5 plus 5 lebih dari 3 plus 5. Ya, simpulkan lagi, 9 tambah 5, 14, ya kan? 2X min 5 plus 5, 0. Kan ini mau dihilangkan ini. Ini berarti termasuk metode eliminasi kan? Nah, lihat. Jadi 0, jadi 9 tambah 5, 14, 2X min 5 plus 5, tinggal 2X, terus 3 tambah 5, 8. Jadi 14 lebih dari sama dengan 2X, lebih dari sama dengan 8. Karena ini sama-sama kelipatannya ada 2, dibagi 2, biar 2X jadi X. Nah, 14 bagi 2, 7. 2X dibagi 2, X. 8 bagi 2, 4. Jadi 7 lebih dari sama dengan X, lebih dari sama dengan 4. Atau dibalik, 4 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 7. Anda perhatikan di sini, silakan bertanya kalau belum paham. Ini menghilangkan salah satu angka, yaitu min 5, supaya bisa menjadi 2X. Pakai metode eliminasi. Kira-kira paham nggak, Mas? Penyelesaian ini? Paham, Pak, paham. Yakin? Paham, Pak. Paham ya? Jadi eliminasi dimasukkan. Jadi Anda lihat 9 lebih dari sama dengan 2X min 5. Lebih dari sama dengan 3. Kita lihat. Ini nih 2X itu harus jadi bulat benar-benar X kan gitu. Oh, untuk menghilangkan supaya dia ini jadi 2X, berarti min 5 ini kasih lawan yang sepadan, yaitu plus 5. Karena di sini ditambah 5, yang lain juga tambah 5. Kan betul kan rumusnya? Nah, ketemulah 9 tambah 5, 2X min 5 ditambah 5, 3 ditambah 5. Disimpulkan 14, 2X, dan 8. Nah, ini masih bisa dibagi lagi. 2X bisa dibagi 2, supaya jadi X. Oke, sama-sama dibagi 2. 14 dibagi 2, 7. 2X dibagi 2X. 8 dibagi 2, 4. Jadi 7 lebih dari sama dengan X, lebih dari sama dengan 4. Dibalik,
4 kurang dari sama dengan X, kurang dari sama dengan 7. Nah, jadi seperti ini simbol bilangannya. Jadi dia range-nya antara 4 dan 7. X, X di antara 4 dan 7. Paham? Kalau paham, biar Anda ada pemanasan, silakan Anda pelajari yang contoh 2 ini. Anda lihat. Ini nanti sudah di screenshot belum ini? Belum, Pak. Belum ya? Oke. Yang penting ini aja. Ini silakan disalin. Ini bertidaksamaan. Anda salin ini. Oh iya Pak, Gimana? itu Pak, saya mau bertanya soal integral tadi Pak. Boleh kembali Pak ke slide integral tadi Pak? Yang mana integral? Iya Pak. Ya, oke. Jadi nanti kita ini belajar namanya diferensial atau turunan. Nah, itu nanti masuk materi nanti ya. Nah, turunan itu punya lawan namanya anti turunan, yaitu integral. Gitu. Nah, jadi karena materi ini belum sampai ke sana, ini nggak mungkin Bapak jelaskan. Jadi Anda pernah dengar diferensial belum? Belum Pak. Nah, Kalau saya terbelakang Pak. Sama aja turunan. Nah, misalnya ada sebuah rumus matematika dibuat turunan. Nah, integral itu kebalikannya dari turunan. Gitu. Ini berkaitan ini antara diferensial dengan integral. Ini nggak Bapak tulis ya. Turunan itu garis miring diferensial namanya. Nah, oke. Jadi nanti Anda kalau udah sampai ke sana ya Bapak ajarin biar nggak pusing lah. Ini kan karena posisi nggak pakai yang bisa untuk nulis itu. Lagi Bapak selip kemana tadi belum ketemu. Nah, jadi matematika ini Bapak tidak menganjurkan Anda tuh hanya download modulnya, Anda hanya melihat nggak. Kalau Anda ingin bisa matematika, tetap Anda harus ada coret-coretan di atas kertas. Itu matematika. Oke, ini ada contoh soal. Ini silakan Anda coret-coret di catatan Anda. Ini. Jadi bertidaksamaan. Bertidaksamaan adalah Anda ringkas saja kan. Ini contoh soalnya ini. Penyelesaiannya. Udah disalin belum ini? Udah Pak, udah di SS. Udah di SS. Oke. Sekarang ini. Udah di SS belum? Yang Udah, lain Pak. paham nggak? Kalau nggak paham, besok Bapak ulang lagi, biar Anda paham. Ini masih dasar betul ini, belum sampai ke yang rumit-rumit ya. Udah di SS yang ini? Udah Pak. Udah ya? Oke, kalau sudah. Sekarang ini tadi udah ya, di SS. Udah Pak. Udah, oke. Kalau sudah, kita lanjut nih. Tolong perhatikan. Yang nggak paham, ikutin pelan-pelan aja. Min 7 kurang dari 2x plus 3. Kurang dari sama dengan 15. Nah, bedanya kurang dari aja dan kurang dari sama dengan itu bedanya. Kalau ada tanda sama dengannya, berarti 15 itu masuk bagian. Kalau 7 kurang dari 2x plus 3, 7 itu nggak masuk bagian. Makanya di gambarnya lihat, kalau dia lingkarannya itu polos, nggak ada bulat hitam, berarti itu tidak masuk bagian. Tapi kalau ada hitamnya, itu masuk bagian. Bedanya di situ. Anda lihat nih, soalnya nih. 7 kurang dari 2x plus 3. Kurang dari 15. Ini kita disederhanakan lagi supaya
Jadi 2X kan ini kan. Nah, oh berarti sama-sama di min 3. Oke. Min 7 dikurang 3. 2X plus 3 dikurang 3. 15 dikurang 3. Oke. Udah ketemu semua. Min 7 dikurang 3 kurang dari 2X plus 3 min 3 kurang dari 15 min 3. Hasilnya min 7 dikurang 3 kurang dari 2X kurang dari sama dengan 15 min 3. Atau lebih jelasnya lagi, min 7 dikurang 3 kan min 10, ya kan? Kurang dari 2X, kan 3, min 3 kan 0. Kurang dari 12, 15 kurang 3, 12. Oke. Ini masih bisa dibagi lagi. Min 10 kurang 2X kurang dari sama dengan 12 sama-sama dibagi 2. Hasilnya min 5 kurang dari X kurang dari sama dengan 6. Berarti X itu terletak antara 5, min 5, dan 6. Tapi berhubung 6 ini ada tanda kurang dari sama dengan, berarti di gambarnya itu ada bulat terisi. Jadi himpunan penyelesaiannya min 5, min 6. Ya kan? Jadi X terletak antara min 5 dengan 6. Tuh. Paham sampai di sini? Mas Wahyu paham nggak? Iya Pak, paham Pak. Nah, terus Mbak Kartika paham nggak, Mbak Kartika? Halo Mbak Kartika? Mbak Kartika paham? Halo Pak. Oke. Kedengeran Kalau nggak? paham, yang lain besok Bapak ulang lagi lah. Bapak coba besok pakai pena ya. Jadi tak Bapak tulis pelan-pelan. Nah, gambarnya seperti ini. Sekarang ini udah di SS belum yang ini? Sudah Pak, sudah ditulis. Oke, sudah ya, udah di SS. Sekarang kita lihat. Silakan Anda kerjakan latihan ini. Anda lihat di sini. Ya. Ini ada 5 soal. Anda kerjakan dulu 1 sampai 3 dulu. Anda kerjakan 1 sampai 3 dulu. Nah, Anda kerjakan di kertas Anda tulis sesuai dengan contoh-contoh tadi, dan Anda buat gambar garis bilangannya. Kalau sudah, Anda foto, Anda rubah formatnya ke PDF, dikirim ke email Bapak ya. Tulis nama Anda, tulis jurusan, ya kan? Tulis jurusan. Nah ini email Bapak nih. grahametalindustri@gmail.com. Tuh. Pak, izin bertanya, kumpulinnya kapan ya? Apanya? Untuk kumpulinnya kapan ya? Ngumpulinnya karena ini udah menjelang sholat duhur. Ini Anda ada grup nggak ini di kelas ini? Halo? Di kelas ini Sepertinya belum Pak. Nggak ada Pak. Nggak ada Pak. Nggak ada. Oke. Jadi kalau nggak ada, sebaiknya Anda buat grup. Nah, buat grup boleh dalam satu kelas ini kan walaupun 2 jurusan ya ini ya, TI sama IF ini ya.
Nah, artinya Anda buat satu grup aja. Di grup itulah untuk Anda saling sharing dan saling berbagi. Yang paham tolong ajarin yang belum paham. Karena kalau udah lari ke aljabar linier sampai ke kalkulus, ini Bapak ngajarin yang dulu memang yang paham tuh paling 10, paling banter 20%. Yang lainnya nggak paham. Ini Bapak tanya, kira-kira yang lain udah paham belum? Jawab dengan jujur. Sudah, Pak. Sudah. Udah, yang belum? Paham semua ya? Paham, Pak? Jauh Paham. Pak. Kalau paham, silakan Anda buat grup di WA atau di Telegram, itu terserah Anda ya. Itu untuk forum Anda saling berbagi ilmu lah di grup itu. Nah, berhubung ini sudah menjelang sholat zuhur, jadi yang dikerjakan 1 sampai 5. Enggak sampai 3. Anda foto, Anda tulis tangan, Anda foto, Anda rubah menjadi PDF, kirim ke email Bapak. Paling lambat pengumpulannya hari Minggu. Karena Minggu sore lah atau Minggu siang. Karena malam Seninnya Bapak cek satu-satu. Ini bukan tugas, ini latihan. Nanti harus ada latihan. Latihan dengan tugas beda. Tuh. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Mas Wahyu, Mas Osama, kalau semua mau nanya, silakan. Pak, ini kalau nilai, kalau hanya latihan berarti nggak ada nilai ya Pak? Ya tetap ada lah. Masa yang berjalan latihan nggak ngumpul. Itu. Jadi kalau matematika ini, Bapak lebih rutin mengadakan latihan. Nah, ini Bapak ralat, bisa jadi latihan ini juga mencakup tugas. Itu. Tapi di matematika yang paling banyak latihan sih. Kalau nggak ada latihan, gimana Anda bisa? Itu. Jadi setiap pertemuan ada latihan itu sama aja tugas. Nanti dari latihan itu coba kumpulkan nih mana yang mengerjakan, mana yang enggak. Nah, terus dari sering Anda latihan, begitu Bapak kasih UTS di waktu hari itu dikumpul, pasti Anda paham. Tuh. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau tidak ada, sekarang Bapak mau bertanya ke Anda, kira-kira penyampaian Bapak ini kecepatan, kelambatan, atau gimana? Halo? Kalau dari saya pasti, Pak. Ya, pas. Nah, yang lain? Oke ya. Berarti pas ya. Oke, kalau pas, Mas PR jelaskan lagi tadi terkait dengan min 2X kurang dari 10 kok bisa berbalik 2X lebih dari min 10 ya. Itu besok tak jelaskan secara analoginya kok bisa seperti itu gimana kan gitu. Karena tetap matematika itu harus diwujudkan dalam bentuk konkret. Jadi jangan hanya ngure-ngure rumus. Begitu angkanya dimasukkan ternyata tidak pas, itu salah. Ya kan gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa pertemuan kita hari ini Bapak cukupkan. Latihannya tolong dikerjakan. Jadi kalau belajar matematika ini tiada hari tanpa latihan, kayak polisi lah. Gitu. Nah, terus Anda jangan dibuat pusing, jangan dibuat susah. Bagi yang nggak paham, bisa nanya ke kawan, tetap nanti Bapak
pulang. Ya, dengan banyak ini tetap Anda harus menguasai, walaupun toh Anda nggak menguasai yang level berat, minimal pada intinya Anda paham apa yang dinamakan itu bilangan, apa yang dinamakan itu fungsi, apa itu limit, apa itu diferensial, turunan, atau yang dinamakan dengan integral. Seenggaknya Anda memahami. Karena sebenarnya kalau belajar ini ya kayak integral aja, yaitu sebenarnya kalau mau mendalami itu satu semester aja nggak cukup, integral aja, belum yang diferensial. Itu. Oke, nggak ada pertanyaan lagi ya, cukup ya. Mas Aldo, cukup? Nggak ada pertanyaan? Cukup Pak, cukup. Pas. Hah? Cukup Pak, cukup. Cukup. Oke, kalau cukup, marilah sama-sama kita tutup sesi belajar ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum Bapak tutup, apabila Bapak banyak kata atau kalimat yang kurang pas di hati Anda, Bapak minta maaf. Apabila ada penyampaian Bapak yang kurang pas atau kurang greget, ini akan menjadi evaluasi buat Bapak. Ke depannya Bapak akan lebih belajar untuk bisa menyampaikan materi ini dengan tepat. Bapak akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Sama-sama.